warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita melanjutkan tafsir surat An-Naba yang belum selesai. Kemarin kita sudah sampai ayat 30, di mana ayat 30 ini adalah akhir dari termin ketiga daripada surat An-Naba. An-Naba kita ingat kemarin ada 5 termin. Yang pertama yakni tentang kiamat, apa itu kiamat. Yang kedua tentang tentang nikmat-nikmat Allah berikan di dunia kepada manusia. Yang ketiga tentang yaumul mizan, yaumul ba'ats, ya, yang ada di akhirat nanti itu seperti apa, itu diceritakan di termin ketiga. Intinya di sana An-Naba. Dan yang keempat ini adalah tentang kenikmatan yang Allah berikan di akhirat, ya. Kenikmatan yang Allah berikan di akhirat. Oke. Ayat berapa? Ayat 31 sampai 37. Ayat 31 dan 37. Itu termin keempat. Baik, kita mulai. Innalil muttaqina mafaza. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mafazan akan mendapatkan kemenangan atau akan ditempatkan di tempat kemenangan. Lil muttaqina, orang-orang bertakwa itu apa definisinya? Definisinya adalah orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Juga yaitu menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, segala, bahkan hal-hal yang syubhat. Di orang bertakwa, orang soleh itu kebanyakan menjauhi hal-hal yang syubhat. Mafaza itu juga disebutkan dalam dua ayat yang lain, ayat An-Naba ayat 31 ini. Yang pertama Al-Imran ayat 188 disebutkan di sana bimafazatin minal adab, terlepas dari adab. Jadi di tempat ini orang sudah nggak merasakan adab sama sekali. Di tempat ini orang soleh yang masuk surga itu sudah mendapatkan semua kenikmatan yang bahkan tidak dapat di dunia. Dan kebanyakan memang kenikmatan yang tidak ada di dunia, ataupun sama bentuknya, tapi rasanya beda, nikmatnya beda di surga itu, ya. Jadi sangat istimewa. Jangan disamakan dengan di dunia. Juga disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 61. Wa yunajjillahu ladzina taqaw bimafazatihim. Artinya sama kalau ini dengan An-Naba ayat 31, yakni kemenangan. Jadi orang yang bertakwa, ladzina taqaw bimafazatihim, akan mendapatkan kemenangan. Lanjut ke ayat ke-32, wa kawa'iba atsroba. Wa kawa'iba ini bentuk bentuk pertamanya adalah kawa'iba atsroba, ya. Artinya dulu ya, wa kawa'iba atsroba artinya adalah gadis remaja yang sebaya. Gadis remaja yang sebaya. Juga bisa diartikan istri-istri yang
yang masih muda, ya. Jadi tua muda lagi di sana. Di surga itu nanti muda lagi. Bahkan lebih cantik daripada yang ada di dunia. Bukan berubah wajahnya ya, berubah wajahnya nanti tahu ya, tetap lebih cantik, lebih menawan, lebih jelita. Gadis. Atroba ini adalah bisa dikatakan bidadari yang seumuran. Kita nanti di sana dapat bidadari yang seumuran. Bayar. Ya, seumuran dengan kita. Bidadari yang kita bayangkan tentu beda. Bidadari yang ada di surga pasti lebih cantik ya. Nah, kenapa kok laki-laki dapatnya bidadari? Ya, karena laki-laki tujuan hidupnya ya sebenarnya untuk perempuan. Sama beli mobil, sama beli rumah. Enggak lah, untuk menikah dengan wanita yang Anda idamkan kan biasanya. Nah, Oh iya. Nah, aman Anda bekerja dengan susah payah mendapatkan uang yang banyak, berbisnis mendapat uang banyak untuk membahagiakan orang yang Anda sayang. Kan itu tujuannya. Nah, perempuan apa? Dapat apa di surga? Dapat apa? Perempuan akan dapat kecantikan di surga. Karena tujuan perempuan hidup di dunia juga Salon. kecantikan. oh gitu. Salon tidak iba ya. Alam ramai. Kalau ingin kan ya belikan skin. Itu tujuannya perempuan. Cari uang dia untuk apa? Untuk kecantikan. Nah itulah akan mendapatkan apa yang sesuai di dunia. Ya. Dalam tafsir Muyassar dikatakan gadis-gadis yang muda di sana. Dan mohon maaf, buah dadanya kencang. Iya di sini. Memang dikatakan seperti itu. Insyaallah. Saking ingin menjelaskannya, berarti buah dadanya itu kencang, Montok gitu. tidak kendor. Apa nih? Sumpah, otaknya lah. Bahkan iya di tafsir juga dikatakan maaf, montok. Nah ini memang Tafsirnya Ferdi. Oh lagi beneran memang ada Iya, kata-kata iya. montok. Dan inilah ya sebagai iming-iming, ya iming-iming manusia di dunia agar melakukan kebaikan. Jadi bayang-bayang nonton. Yes, cukup kita melakukan awan yang ma'ruf nahi munkar. Udah itu aja yang di nanti akan mendapatkan yang lebih di akhir. Amin. Wan jangan di Gitu ya. Yes. Lanjut 32. Saya nggak lama nih soalnya ada detail dari sekolah belum selesai. Hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba dan kebun-kebun wa a'naban anggur. dan anggur, buah anggur. Hadaiqa itu jamak dari hadiqah yang artinya kebun, kebun-kebun. Di sana banyak kebun-kebun. Blok kebun ini, ada kebun jeruk, kebun apa namanya? Kebun apel, kurma. Itu banyak sekali di sana. Tinggal pilih. Tapi Allah menyebutkan di sini ada wa'anaba, kebun kurma. Kebun Anggur. Kenapa kebun anggur? Karena memang ada 6 buah yang disebutkan dalam Al-Quran. Yang buah itu adalah buah surga. Ada buah kurma, ada buah tin, zaitun. Apalagi ngapain? Anggur ada ya. Yang kelima ada delima. Ada pisang juga ada. Guldi. Guldi. Ya. Katanya itu di surga dulu. Iya. Dosa apa? Jadi itu adalah buah-buah yang disebutkan oleh Al-Quran, yang itu ada di surga, yang bisa kita nikmati. Cuman yang paling menurut kalian menghilangkan dahaga yang mana dari beberapa buah ini? Anggur. Yang paling menghilangkan dahaga. Tapi nggak boleh banyak. Karena ada apa namanya? Airnya banyak, ya kan? Dimakan segar. Memang di Arab Saudi juga waktu itu kenapa kok Allah menggunakan apa namanya
anggur ini kan di Arab Saudi, di dunia Timur Tengah itu yang lagi hits selain kurma, kurma kan biasa ya. Tapi lagi hits waktu itu adalah buah anggur. Gitu. Buah anggur itu seolah-olah apa namanya buah yang enak, yang menyehatkan, seger. Lah itu yang diidam-idamkan orang-orang Arab itu anggur. Nah kalau kurma kan biasa kurma. Ya. Pakai ada tulang ini. Kalau film begini, kalau dia nih apa ya Yang biasa. yang luar biasa. Oh, yang luar biasa. Biasa semua ya. Apa? Seperti dia banana. Iya tak gigi. Wakaksan dihaqo. Wakaksan dihaqo, gelas-gelas yang penuh minuman. Kaksan itu juga bisa diartikan jadi kata kas. Kas itu artinya adalah homer yang jumlahnya banyak. Homer yang jumlahnya banyak. Nah, minuman apa saja yang akan disediakan di sana? Ada susu yang jumlahnya banyak mengalir. Ada madu, jahe, Temulawak. enggak. Terus ada lagi homer. Anggur. Homer kok Disediakan. disediakan dan jumlah banyak. Homernya beda dengan yang ada di dunia. Homernya beda. Iceland. Ya. Kenapa homernya di surga itu beda dengan yang di dunia? Homernya di surga itu lebih lezat. Itu yang pertama. Meskipun kita nggak pernah merasakan di dunia, tapi homernya di surga itu lebih lezat. Loh. Coba dulu ya. Ingin membandingkan ya. Membandingkan. Kepengen ya? Monggo ya. Dan tidak memabukkan. Oh, tak gitu. Ya, dan tidak memabukkan. Dalam surat Muhammad disebutkan wa anharum min khamrin ladzatin lisyarimin. Dan di sana ada sungai yang di dalamnya ada khamr. Ya. Ladzatin yang lezat lisyaribin untuk orang-orang yang ingin minum. Tinggal ngambil aja. Tinggal ngambil. Khamrnya enak, lezat, menyegarkan, tidak memabukkan. Nah, gitu. Karena la fiha ghalun wa lahum 'anha yunzafun. Ya, di dalamnya tidak ada alkohol. Di khamr yang di surga itu tidak ada alkoholnya. Ghalun, tidak ada alkohol. Yunzafun juga tidak memabukkan. Enggak memabukkan. Meskipun minum banyak kita enggak mabuk. Enggak odi. Enggak ngefly ya. La yusaddauna anha, dan tidak menyebabkan pening atau menyebabkan pusing, enggak. Homer penasaran dia masuk surga. Penasaran. Kayak apa Homer di surga? Kalau susu kita pernah merasakan. Yang susu di surga pasti lebih enak. Ya, susunya lebih enak. Tapi murni dari bad brand. Nah, lanjut ke la yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Di sana panjenengan tidak mendengarkan hal-hal yang sia-sia atau hal-hal yang dusta. Kidzaban itu dusta. Kidzaban kedustaan. Kalian tidak mendengarkan itu. Hal yang sia-sia, yang mendustakan, tidak. Lahuan di sini juga bisa diartikan fi'lin dan termasuk kalam ya. Dalam hal perbuatan nggak ada perbuatan yang sia-sia di sana. Tidak ada perkataan yang sia-sia di sana. Dalam tafsir Jalalain disebutkan di sini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Bahwasanya kita di ayat sebelumnya membahas tentang khamr itu di khamr di
surga berbeda dengan dunia yang tidak memabukkan. Artinya meskipun kita minum banyak khamr di surga, itu kita tidak akan ngomong hal-hal yang sia-sia. Kan orang kalau minum khamr kan nanti dia ngeflare tadi ya, ngomongnya ngelantur dan sebagainya. Di sana tidak ada. Muntasil jalan itu ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Sehingga dia tidak berdusta. Orang yang minum khamr mungkin dia banyak berdusta. Ya, sehingga meskipun kita banyak minum khamr di surga tidak akan berdusta dan tidak akan melantur ngomongnya. Melakukan hal-hal yang sia-sia. Tidur. Ngapain di surga kok tidur? Ya. Jadi apa namanya itu hal yang sia-sia itu tidak akan kita lakukan di surga. Yang disebabkan oleh minum khamr yang banyak di dunia itu tidak akan terjadi di surga. Hal ini senada juga dengan surat Al-Waqiah. La yasma'una fiha lagwan wala ta'sima. Kalau di An-Naba itu wala kidzaba, kalau di sini wala ta'sima yang menimbulkan dosa. Sudah ada dosa lagi meskipun kita ngapain saja kita akan berdosa di sana. Yang diharamkan di dunia apa yang diharamkan? Makan babi. Makan babi. Kalau nggak aku tangkap. Kecoki-cokinya nih. Suatu hal yang anu ya. Kamu pengen makan babi? Kemudian dari babi banyak di surga ya. Bilangin enak aja. Ya. Angel ya. Apa ya? Mungkin pokoknya hal yang dilarang di dunia itu di surga kita lakukan umpama itu tidak akan menimbulkan dosa. Atau kita tidak akan pernah melakukan hal-hal yang berbuat dosa. Kita berbaik, selalu baik di surga. Kita nggak akan berbuat, nggak akan melakukan hal. Main duta. Ayat 36. Wujuhu yawma idin jazaan min rabbika ata'an hisaba. Jazaan itu adalah pembalasan. Balasan, jaza. Min rabbika dari Tuhanmu. Ata'an hisaba, ya pemberian yang banyak sekali. Ata'an hisaba, pemberian yang banyak sekali. Bisa dikatakan banyak sekali itu, tapi itu cukup ya. Cukup banyak. Cukup. Juga apa namanya? Sesuai dengan keinginan kita. Enggak, aku mau pengen kok 3 itu Gusti Allah ya, enggak sesuai. Enggak mungkin. Pasti sesuai. Ya, bahkan lebih bahkan. Itu yang kita akan rasakan sesuai. Dan utuh, enggak mungkin kurang. Bahkan lebih. Ya. Ya itulah apa namanya? Kenikmatan di surga. Hal ini sama kita kayak mengatakan hasbiyallah. Hasabah di sini seperti kita mengatakan hasbiyallah. Cukuplah Allah sebagai pelindung kita. Ya, cukup. Orang Arab mengatakan seperti ata'an hisabah ini dipoles menjadi ata'ani fa'aksabani. Dia memberikan kepadaku sesuatu pemberian yang cukup. Nah, itu kata orang Arab seperti itu. Kalau mengatakan cukup itu ata'ani fa'aksabani. Mengambil daripada ata'an hisabah. Tapi ada kaitannya ya. Ata'an dengan jazaan ada kaitannya. Jazaan nantinya adalah balasan. Ata'an adalah pemberian. Pemberian Allah itu sesuai dengan balasan, ya. Balasan yang kita lakukan di dunia. Amal kita yang di dunia itu akan diberikan oleh Allah pemberian yang sesuai dengan amal kita di dunia. Kita beramal lalu kita dimasukkan ke surga yang berbeda-beda. Ya. Surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Di dalamnya adalah orang-orang yang soleh, orang yang berjihad meninggal disebut dengan mati syahid. Juga apa namanya orang-orang yang sidik, yang jujur di dalamnya. Itu di dalamnya orang Firdaus, surga Firdaus. Kalau orang-orang yang biasa-biasa ya di bawahnya.
Bisa apa-apa di bawahnya. Yang penting mau busur. Berbeda, itu berbeda, jelas berbeda. Kenikmatannya berbeda. Ya, nggak mungkin sama. VIP. Orang yang punya dosa banyak, tapi dia punya iman, masuk surga nggak? Masuk. Masuk. Iya, tapi nggak tahu kapan. Masih lama kan? Disiksanya kayak sore. Masih lama. Cemplung di rokok. Dicelup-celup. Nah, setelah selesai, kalau dia masuk surga, sama nggak nikmatnya dengan yang Firdaus? Ya berbeda. Tapi mungkin dia merasa nikmat. Ya iya merasa nikmat. Soalnya habis Menurut dia itu adalah nikmat yang paling ya. Ternyata di Firdaus lebih luar biasa lah. Bahkan di surga Firdaus itu orang-orang yang di Firdaus ya itu akan dijanjikan oleh Allah akan bertemu dengan Allah. Yang surga di bawahnya belum tentu. Belum tentu. Di bawahnya. sibuk-sibuk. Itu dulu. Nikmati dulu. Nah, Enjoy yang sih. Firdaus ini dijanjikan Allah untuk bisa berhadapan dengan Allah. Melihat, disebutkan melihat wajah Allah, bisa berbincang dengan Allah. Itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Maka Gus Ba mengatakan, ngendikan jangan bangga kalau sukses di dunia, bangga kalau sukses di akhirat. Punya mobil nggak usah bangga, punya motor nggak usah bangga, punya HP yang baru nggak usah bangga. Ya biasa saja gitu. Apa namanya, nggak usah bangga gitu. Yang penting sukses di akhirat. Nggak punya mobil ya biasa saja, jomblo ya biasa saja. Karena di akhirat akan dapat bidadari yang jelita dan cantik dan jelita. Nah, itu biasa saja, karena di akhirat itu adalah kenikmatan dunia. Kenikmatan luar biasa ada di akhirat. Terutama kenikmatan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yo jamin tok akhirnya. Dan yang terakhir ini ada Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu qawla. Tuhan langit dan bumi dan seisinya, Rahman Maha Pengasih, la yamlikuna minhu qawla. Tidak mampu mereka berhadapan berbicara dengan Allah kecuali orang yang dipilih oleh Allah, yakni orang-orang yang soleh tadi, jujur, yang mati dalam keadaan syahid, yang dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Itu adalah pilihan Allah. Yang lain gak akan bisa. Ya, orang pilihan-pilihan tadi saja yang bisa berbicara dengan Allah, yang bisa berhadapan dengan Allah. Hal ini senada dengan Al-Kahfi ya. Saya buka Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Artinya katakanlah sesungguhnya aku adalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, diwahyukan padaku Al-Qur'an. Annama ilahukum ilahu wahid. Sungguhnya Tuhan kalian, Tuhanmu itu adalah Tuhan satu, ya, Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih, apabila maka orang yang bisa bertemu dengan Allah, ya, falyamal amalan sholihan. Dia adalah orang yang mengamalkan amalan solih, wa yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak mensekutukan dalam ibadah kepada Allah. Dan Allah adalah Tuhan satu-satunya. Nah, itu cuplikan ya yang menguatkan ayat An-Naba ayat 37 ini. Al-Kahfi ayat 110. Nah, semoga kita bisa mengambil hikmah daripada tafsir An-Naba termin keempat ini. Tidak hanya kita bisa membayangkan kenikmatan yang di surga, tapi kita bisa memperbaiki diri kita di dunia. Saja ya, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tugas di sekolahan belum selesai. Saya pamit dulu, gitu.